Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang bijak dan arif, bagaimana kemudian kita hari ini telah mendapatkan sebuah nikmat yang begitu sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan keluarga kita dan lingkungan kita semuanya. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sampai-sampai bagaimana kemudian banyak manusia yang kemudian kufur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Di antara nikmat yang hari ini Allah berikan adalah nikmat hidup. Dengan nikmat hidup inilah yang kemudian dibarengi dengan nikmat sehat. Allah memberikan nikmat sehat ini tatkala adalah bagaimana kemudian kita mampu untuk mensyukurinya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dalam kehidupan kita. Selain nikmat sehat, bagaimana kemudian Allah memberikan nikmat iman yang mampu untuk menderapkan hati kita, melangkahkan kaki kita bagaimana kemudian untuk hadir atas undangan Allah berupa sholat Jumat secara berjamaah. Maka nikmat-nikmat inilah yang kemudian kita harus syukuri. Maka ketika kita kemudian bersyukur kepada Allah, maka kita adalah bagian dari hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang bijak, dan hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, khatib selalu mengingatkan bagaimana kemudian kita meningkatkan kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zikir kita. Maka dengan kenikmatan inilah yang kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kesempatan kita hidup hari ini, maka bermanfaatlah kita kepada orang lain. Maka sisakan kehidupan kita yang saat ini mampu memberikan manfaat kepada orang yang lain. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ini telah memberikan jalan kebaikan bagi kita, bagaimana kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tinggal bagaimana kemudian kita ini mengambil langkah. Apakah kemudian kita ini mau untuk menjalankan, menjadikan sebuah pedoman hidup kita
sebagai umat muslim, yaitu Al-Qur'anul Karim, menjadi sebuah hudalin nas, sebagai petunjuk bagi kita semuanya, agar kemudian kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kemudian terus kita mengingat bahwa Allah dan Rasul-Nya telah menegaskan jika kemudian umat manusia menjalankan sebuah aktivitas, sebuah kehidupannya itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, fa insyaallah ini akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita ciptakan kehidupan di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Mari kita ciptakan di sisa kehidupan kita ini penuh dengan kebermanfaatan. Maka disitulah kemudian kita termasuk dari bagian hamba-hamba yang beruntung. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka kalau kemudian kita menginginkan kehidupan kita ini baik di dunia maupun di akhirat dengan kebaikan, dengan kesejahteraan, maka tidak lain adalah bagaimana kita mendasari sebuah aktivitas kita ini dengan dasar ilmu. Karena ilmu ini adalah menjadi penentu di dalam kehidupan seseorang, bisa mendapatkan sebuah kebaikan di dalam dirinya, sebuah keselamatan dalam dirinya, kegagalan di dunia maupun di akhirat tergantung bagaimana kemudian kita mengimplementasikan ilmu yang sampai saat ini kita dapatkan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai seorang hamba adalah bagaimana kemudian kita menuntut ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bagaimana kemudian Allah telah mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Banyak yang kemudian yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Utamanya adalah bagaimana kemudian kita menerapkan sifat-sifat Allah, sifat Rasulullah, yaitu 4 sifat itu yang kemudian mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Sidang Jumat rahimakumullah. Kita ini sangat berharap bagaimana kemudian selalu di setiap tahun menginginkan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini kurang 20 hari lagi. Apa yang kemudian kita sudah siapkan ketika kita menginginkan bertemu dengan bulan suci Ramadan itu? Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan ini. Kurang 20 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan itu. Apa yang sudah kita programkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita? Maka khotib selalu mengingatkan bagaimana kemudian kita terus menambah hasanah keilmuan kita, agar kemudian ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tidak sia-sia, tidak kemudian menjadi sebuah formalitas dalam kehidupan kita untuk menjalankan sebuah puasa itu, tapi ada sebuah makna-makna yang terkandung di dalam puasa itu, yang dimana disinilah sesungguhnya tujuan kehidupan manusia itu. Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus mengevaluasi bagaimana kemudian kita di tahun 2022 yang diberikan kesempatan untuk hadir di bulan suci Ramadan itu, apa yang sudah kemudian kita lakukan? Apakah kemudian kita masih sama dengan bulan suci Ramadan di tahun yang kemarin, ataukah kemudian program-program yang sudah kita siapkan ini lebih baik daripada di tahun yang kemarin itu? Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan di tahun 2022 ini harus kemudian kita konsistenkan, kita istiqomahkan, karena Allah ini sangat cinta kepada hamba-hamba yang kemudian melakukan sebuah kebaikan-kebaikan itu dilandasi dengan keistiqomahan. Sementara yang kemudian buruk-buruk, mari kita tinggalkan dan kita evaluasi bersama, agar kemudian di tahun ini, tahun 2023, kita ini nantinya bisa lebih baik lagi. Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, salah satu hal yang paling tidak kemudian kita lewatkan adalah bagaimana soal kita ini mempersiapkan diri kita untuk menuju ke akhirat. Sebagaimana diketahui bahwa
Ajaran Islam meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia nanti akan ada sebuah kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang nantinya akan kita temui, yaitu kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, semua amalan yang nantinya kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita siapkan semuanya. Kita hari ini hidup, ini nanti akan menjadi sebuah pertanggungjawaban kita. Apa yang sudah kita lakukan ketika Allah memberikan kesempatan kita hidup saat ini? Apa yang kemudian kita lakukan kepada keluarga kita saat kemudian kita ini diberikan kesempatan sehat, kesempatan akal yang baik kepada keluarga-keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan di sisa hidup kita yang saat ini, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bahkan tahun yang akan datang, tapi kehidupan kita saat ini, detik ini Allah berikan nafas kita. Inilah saatnya kemudian kita harus selalu meyakinkan dalam diri kita untuk berbuat baik kepada sesama. Sidang Jumat rahimakumullah, semua amalan yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban ini sudah sangat jelas kemudian Allah menggambarkan dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti suatu yang tidak engkau ketahui. Maka kita jangan menjadi sebuah hamba yang taklid di sini. Tidak ada dasar di dalam setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, kembali pada poin pertama tadi adalah kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agar kita bisa menentukan arah dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kita mau baik di dunia, maka dengan ilmu. Kita mau baik di akhirat, maka dengan ilmu. Setiap ucapan yang kita lontarkan ini pun harus kita dasari dengan ilmu. Sidang Jumat rahimakumullah. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula kana anhu mas'ula. Bahwasanya semua apa yang nantinya dalam kehidupan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Mulai dari pendengaran, penglihatan, kemudian hati nurani kita, semua nanti akan mengatakan sesuai apa yang kemudian kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, mari kemudian kita berhati-hati di dalam melakukan segala hal di dunia ini, karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak, segala perbuatan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Oleh karena itu, hal-hal yang kecil untuk sebuah kebaikan-kebaikan ini perlu kemudian kita latih di dalam diri kita, agar kemudian kita mampu untuk melakukan sebuah hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita, bermanfaat kepada orang yang lain. Namun dalam praktiknya, bahwa tidak semua muslim menyadari akan pentingnya sebuah persiapan bekal menuju akhirat. Maka dari itu, mengingatkan adalah cara yang terbaik agar sama-sama mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat kelak. Tanda cinta kita sesama muslim adalah bagaimana kemudian kita diingatkan. Tanda bahwasanya saudara kita ini cinta terhadap kita, ini adalah bagaimana kemudian dia memperingatkan kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka tidak sedikit orang kalau kemudian berbicara tentang kematian, banyak orang-orang yang ketakutan, banyak orang-orang yang resah dan takut sendirinya. Padahal sebuah kematian itu nantinya pasti adanya. Kita tinggal menunggu kapan kemudian giliran kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kematian ini kemudian dianggap sebagai kejadian yang sangat menakutkan. Kehidupan ini seolah-olah itu tidak boleh kemudian kita akan kembali kepada Allah. Padahal sungguhnya kalau kita kemudian beriman kepada Allah, pasti kemudian kita akan mempersiapkan diri kita untuk menghadap pada Allah dengan kebaikan-kebaikan kita di dunia. Sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kalau kemudian manusia nanti akan kembali kepada Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa
akan merasakan sebuah kematian, kemudian hanyalah kepada kami kamu akan dikembalikan. Maka kita tinggal menunggu saja. Kapan kemudian giliran kita? Kapan kemudian kita akan melakukan sebuah kebaikan kalau bukan sekarang? Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita siapkan di dalam diri kita untuk menuju ke akhirat ini bagaimana? Yang pertama adalah tabungan amal sebaik mungkin selama kita di dunia ini. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Bahwasanya kemudian nantinya Dia akan menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Maka kita ketika saat ini diberikan kesempatan hidup oleh Allah, tujuannya adalah berfastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bermanfaat untuk sesama. Ini yang sangat penting. Tadi malam kejadian di Bawean bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di Bawean terkena bencana banjir. Sampai saat ini begitu pun longsor. Maka kalau kemudian kita ini merasa diri kita itu sebagai seorang muslim yang sejati, sebaiknya kemudian kita ini harus mampu bermanfaat untuk teman-teman kita, harus mampu untuk bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, mari kita siapkan tabungan sebaik-baiknya untuk kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kemudian indikator amalan yang baik? Tidak lain adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas, perbuatan yang dilakukan secara istiqomah, secara maksimal dan sebaik-baiknya, baik di dalam interaksi kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kemudian kita berinteraksi secara horizontal kepada sesama manusia. Sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua adalah kita menyiapkan amalan yang terus kemudian tidak akan pernah terputus bagi kita meskipun kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering khatib, ustadz, kiai menyampaikan, tapi bagaimana kemudian kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita yang saat ini diberikan kesempatan untuk hidup dan berbuat baik kepada sesama. Yang pertama adalah amal jariyah. Kita yang saat ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang banyak, maka saat inilah yang kemudian Allah harapkan kita semuanya itu beramal sebanyak-banyaknya, bersedekah sebanyak-banyaknya, berinfak sebanyak-banyaknya. Karena dari situlah yang kemudian amal kita, sedekah kita, infak kita, jariyah kita ini nantinya yang akan menyelamatkan kita, nantinya yang akan memberikan manfaat kepada kita. Tidak mungkin kemudian kita yang punya rumah 2, kita yang punya rumah 3, kita yang punya mobil lebih dari 1, uang yang begitu banyak kemudian kita bawa mati selain kemudian kita mengamalkan jariyah kepada lembaga-lembaga yang dipercaya. Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu di mana kita ini diberikan kesempatan oleh Allah. Kalau kemudian kita mengatakan masih kurang saya untuk beramal, lalu kapan dan sampai kapan kemudian kita mampu untuk beramal? Maka saat inilah seberapapun amal kita semuanya nantinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mampu menerapkan sebuah ilmu kita untuk orang lain, ilmu yang bermanfaat. Kalau kemudian kita tidak mampu berdakwah secara bilisan seperti ini, berceramah, maka mampu kita harus menjadikan sebuah dakwah itu bil qalam maupun bil hal. Dakwah dengan cara kita menulis, dakwah bil hal, bagaimana kemudian kita sebagai orang tua menjadi sauri tauladan. Kita sebagai orang tua mampu memberikan contoh kepada generasi-generasi selanjutnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah salah satu dakwah bil hal yang mungkin kita ini tidak mampu untuk melakukan dakwah secara bilisan seperti ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Bagaimana kemudian kita menciptakan generasi-generasi kita menjadi generasi yang soleh-solehah, kalau kemudian kita enggan
untuk membuat generasi-generasi kita ini cinta dengan masjid. Kita tidak pernah mengajak generasi-generasi kita tentang bagaimana mencintai masjid. Kita tidak pernah kemudian mengajarkan kepada keluarga kita bagaimana mencintai Al-Quran. Maka bagaimana kalau kemudian kita setiap harinya berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mengharapkan itu, tetapi kita tidak mampu kemudian mengimplementasikan dalam diri kita sendiri. Maka ini perlu kemudian kita belajar bersama bagaimana kemudian menerapkan 3 hal itu yang nantinya mampu untuk menjadikan amalan yang terus mengalir bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kembali lagi khatib mengingatkan bahwasanya mari kemudian kita selalu meningkatkan kadar keimanan kita. Mari kita tingkatkan kadar ketakwaan kita dengan bagaimana kemudian kita berinteraksi kepada Allah melalui kalamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Karena hati manusia itu sedikit saja kemudian akan mudah melalaikan kita, akan mudah melalaikan diri kita ini untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tautkan Al-Qur'an ini dalam hati kita. Kalau kemudian kita ini sudah cinta dan menautkan Al-Qur'an itu dalam diri kita, fa insyaallah ketakwaan, keimanan ini akan terus meningkat. Sidang Jumat rahimakumullah. Hal yang ketiga, bagaimana kemudian kita ini menyiapkan untuk hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Berdoa ini penting. Berdoa bagaimana kemudian kita diberikan kemudian nantinya kita ketika kembali kepada Allah itu dengan keadaan husnul khotimah. Inilah yang kemudian harus kita lakukan dan harus kita kerjakan dalam kehidupan kita ini dengan hal-hal yang baik. Karena sesuatu di akhir itu pasti tidak lepas dari sebuah proses bagaimana kemudian kita mendapatkan hasil itu. Kalau kemudian kita ini setiap hari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal kebaikan, fa insyaallah kita kembali kepada Allah itu pun dalam keadaan kebaikan. Tapi kalau kemudian di dalam setiap hari kita ini melakukan hal yang buruk, maka tidak lain adalah nanti paling dekat ketika kita itu kembali kepada Allah adalah dengan keadaan yang begitu pula. Maka kita siapkan di akhir hidup kita ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebermanfaatan, agar kemudian kita kembali kepada Allah ini dengan sebaik-baiknya. Sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sejenak kemudian kita mengadah kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Semoga dalam menjalani roda kehidupan ini selalu dalam naungan dan perkenaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan kasih-Mu ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada hamba-Mu, kepada keluarga hamba-Mu, kepada anak-anak hamba-Mu, kepada guru-guru hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Maha Menetap, yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Engkau lah yang Maha mengetahui. Ampunilah sebuah kesalahan-kesalahan kelam kami ya Allah. Ampunilah sebuah kesalahan-kesalahan kami selama ini ya Allah. Tutupilah seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Bukakanlah lembaran-lembaran baru dan bersih yang dapat membasuh lembaran hitam di masa lalu kami ya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainana wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah guru-guru kami ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah yang telah beriman lebih mendahului kami ya Allah. Dan janganlah Engkau tanamkan sebuah kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri hamba-Mu sendiri ya Allah. Dan jika kemudian Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami ya Allah, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.